Bentar loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami kelompok 6 ingin presentasikan hasil dari kerja kelompok kami di mana kami membahas tentang topik perkawinan dalam media sosial. Nah, di mana kami membahas tentang presenter Desta dengan istrinya Natasha Rizky. Nah, di sini dalam penjelasan kasusnya akan dibahas oleh Ridwan Ilmi. Silakan Ilmi. Baik, terima kasih Ayu selaku moderator. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mengambil tema yaitu perkawinan dalam media sosial. Kami mengambil contoh seorang artis, pasangan, presenter eh, yang memberikan citra terhadap pernikahan di media sosial, terutama pernikahan mereka yang akhir-akhir ini mengalami keterbelakangan atau berujung perceraian. Sebenarnya banyak kasus-kasus yang ada di Indonesia yang terkait dengan perkawinan di media sosial ini. Salah satunya adalah perceraian antara pasangan suami istri Desta dan Natasha Rizky. Dalam perkawinan media sosial ini, pasangan tersebut menampilkan citra mereka aktif di media sosial dan membagikan momen-momen romantis seperti hiburan bersama, makan malam bersama yang romantis, dan perayaan ulang tahun pernikahan. Mereka juga sering memposting foto-foto mereka bersama keluarga dan anak-anak yang terlihat bahagia dan mesra di berbagai platform media sosial, contohnya Instagram. Namun dalam kehidupan nyata atau real life, si apa Natasha dan Desta ini menghadapi berbagai tantangan dan konflik seperti pasangan lainnya. Namun ketika dilihat melalui akun media sosial mereka, citra mereka terlihat sangat sempurna dan tidak ada cacat sama sekali. Hal ini sering membuat netizen, penggemar mereka, fans mereka, dan teman-teman serta pengikut mereka merasa iri dan memandang bahwasannya hubungan mereka merupakan hubungan dan contoh perkawinan yang ideal. Lalu nantinya kami akan menjelaskan bagaimana sebenarnya media sosial ini berperan penting dalam membentuk citra mengenai perkawinan yang ideal dengan merujuk contoh kasus tersebut. Lalu kami sudah mendapatkan hasil diskusi terkait dengan apa saja dampak positif dan negatif dari fenomena ini terhadap persepsi masyarakat mengenai perkawinan itu sendiri, serta implikasinya terhadap hubungan interpersonal dan kesejahteraan psikologis individu. Mungkin akan dijelaskan selanjutnya oleh kawan-kawan. Pada kawan-kawan dipersilakan. Baiklah, selanjutnya kami akan membahas tentang peran media sosial dalam membentuk citra perkawinan. Media sosial dalam pernikahan saat ini dijadikan sebagai alat yang dapat membantu dan dalam meningkatkan kualitas dan image yang baik dalam suatu hubungan. Berbagai momen indah sering diabadikan oleh sejumlah pasangan di media sosial. Di era digital saat ini, media sosial tidak terlepas dari aspek kehidupan manusia modern. Seringkali penggunaan media sosial mereka gunakan untuk membagikan momen-momen yang dianggapnya spesial dan seakan menjadi suatu keharusan yang harus dibagikan pada banyak orang. Identitas digital menjadi terbentuk secara tidak langsung seiring kita membagikan foto maupun video yang kita sharing secara publik. Hal ini menciptakan tampilan diri yang kita anggap ideal dalam dunia maya. Mereka menganggap bahwa apa yang dibagikan itu merupakan citra yang ingin dilihat oleh orang lain, seakan ingin membuktikan dan memperlihatkan kesuksesan dan kebahagiaan yang dimiliki kepada orang lain. Padahal, apa yang dicitrakan di media sosial tidak sepenuhnya benar secara realitas. Walaupun begitu, perlu diingat bahwa pada realitas palsu yang diciptakan tidak sepenuhnya menggambarkan realitas diri
secara lengkap dan perlunya menghargai diri sendiri tanpa perlu validasi dari orang lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arba'ah. Media sosial memainkan peran yang signifikan dalam membentuk citra perkawinan yang ideal, yaitu melalui platform seperti YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, dan sebagainya. Pasangan tersebut seringkali membagikan momen yang spesial atau momen bahagia mereka, yang dapat menciptakan harapan dan standar tentang bagaimana sebuah perkawinan yang seharusnya terjadi. Terus, bagaimana sih cara media sosial dapat mempengaruhi perkawinan yang ideal? Yang pertama yaitu media sosial bisa menjadi platform di mana pasangan-pasangan tersebut saling berkomunikasi atau membangun hubungan yang lebih dalam. Yang kedua yaitu media sosial memberikan inspirasi tentang ide-ide romantis dan perencanaan pernikahan dan cara untuk memperkuat ikatan pernikahan tersebut. Namun, terkadang citra ini dapat menjadi kebalikan dari kenyataan tersebut, karena media sosial cenderung memperlihatkan sisi terbaik dari kehidupan seseorang yang terlalu banyak terpapar kepada gambaran perkawinan yang ideal. Di media sosial menimbulkan tekanan yang tidak sehat atau perbandingan yang merugikan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi dinamika hubungan tersebut. Selain itu, tekanan untuk menampilkan kesempurnaan dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan dan mempengaruhi persepsi mereka tentang apa yang dianggap sebagai perkawinan yang ideal. Mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh Maria atau Ayu. Terima kasih. Wah, nanti dikirkan, Bang. Slide selanjutnya boleh di ini. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan dampak fenomena kasus dalam persepsi masyarakat tentang perkawinan. Nah, dari dampak positif itu sendiri, masyarakat itu mendapatkan referensi pernikahan ideal melalui citra yang dibangun oleh pasangan tersebut. Nah, masyarakat itu mengidamkan perkawinan yang harmonis, yang romantis, dan juga solid dalam berumah tangga. Dan juga belajar tentang bagaimana cara komunikasi interpersonal yang baik walaupun disharmonisasi keluarga itu terjadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ayu. Baiklah, melanjutkan dari Maria tadi tuh, selain dari dampak positif tadi, ada juga dampak negatif. Nah, di mana image-image yang ditampilkan itu dijadikan sebagai sebuah konsumsi konten kepada masyarakat. Dan cita-cita yang ditampilkan tersebut tidak lebih dari sekedar pernikahan media sosial, yang dimana hanya sebatas sebuah imajinasi atau ilusi semata bagi orang-orang yang belum melanggengkan pernikahan. Nah, jadi mereka itu seolah-olah menampakkan bahwa pernikahan tersebut, tentang kebahagiaan, senang-senang, ada pasangan, tidak kesepian, dan lain sebagainya. Padahal perlunya banyak kesiapan, seperti parenting, ekonomi, dan lainnya dalam pernikahan. Nah, dalam hal ini juga, mereka itu menganggap bahwa seolah-olah hal ini mudah terrealisasikan ke dalam kehidupan mereka. Nah, selain itu juga, hal ini dapat menimbulkan rasa iri. Kemudian, mereka juga sering membandingkan-bandingkan pernikahan mereka sendiri dengan kehidupan orang lain. Kemudian privasi mereka terancam dan mereka juga, apa ya, ketergantungan terhadap konten-konten tersebut. Nah, selanjutnya pada dampak bagian anak akan dijelaskan oleh Maria. Oke, baik. Untuk dampak sendiri pada anak, yaitu dampak positifnya dalam pandangan masyarakat itu adalah beberapa orang mungkin melihat anak-anaknya Desta dan Natasha Rizky ini menjadi bagian dari keluarga selebriti yang menarik perhatian karena mereka ini kan mengagumi ketenaran orang tua mereka dan juga merasa bangga gitu dengan keberanian bapak mamanya ini untuk menjalani hubungan yang berbeda usia. Dan dampak negatifnya juga
pasti ada di anak-anak ini, yaitu mereka akan menghadapi tekanan atau juga ekspektasi tinggi dari lingkungan sosialnya. Seperti misalnya mereka mendapatkan komentar negatif dan juga perhatian yang berlebihan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Imam. Oke, baiklah selanjutnya akan saya jelaskan implikasi terhadap hubungan interpersonal kesejahteraan psikologis individu. Nah, kualitas hubungan interpersonal memiliki implikasi yang signifikan terhadap kesejahteraan psikologis individu. Dalam konteks ini, kualitas hubungan interpersonal mencakup beberapa aspek yang mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional seseorang. Berikut adalah beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu ada dukungan sosial, yang dimana hubungan interpersonal yang positif dan kuat dengan teman, keluarga, dan komunitas dapat berfungsi sebagai faktor pelindung terhadap stres, depresi, dan kecemasan. Dukungan sosial membantu individu mengatasi tantangan hidup sehari-hari dan meningkatkan kesejahteraan psikologis mereka. Yang kedua, keterlibatan emosional. Kualitas hubungan interpersonal juga terkait dengan tingkat keterlibatan emosional. Interaksi yang positif dan selalu mendukung dapat meningkatkan resiliensi individu dalam menghadapi tekanan hidup dan perubahan situasi. Selanjutnya itu ada kualitas komunikasi. Kemampuan berkomunikasi dengan baik dalam hubungan interpersonal memainkan peran penting dalam kesejahteraan psikologis. Komunikasi yang efektif memungkinkan individu untuk memahami dan merespon eh, perasaan individu. Yuk, Oke, selanjutnya itu ada empati dan keintiman. Hubungan interpersonal yang berkualitas melibatkan kemampuan untuk berempati, menyayangi, dan menjalani keintiman dengan orang lain, memperkaya pengalaman hidup, dan memberikan rasa arti dan koneksi yang mendalam. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Ridwan Hilmi. Baik, jadi teman-teman, kami mengambil contoh kasus ini eh, yaitu antara Desta dan analisis Rizky sebenarnya sampai dengan sekarang mereka menjalani hubungan yang sangat baik begitu dan juga terlihat ketika mereka sudah berpisah tetap menjalankan kewajibannya sebagai orang tua dan tetap berkomunikasi dengan baik dengan memberikan konten-konten juga di YouTube. Jadi implikasi terhadap hubungan interpersonal dan kesejahteraan psikologis individu dapat sangat beragam tergantung pada konteksnya, teman-teman. Misalnya, jika seseorang mengalami stres berat dalam pekerjaan, itu bisa mempengaruhi hubungan interpersonal mereka karena mereka mungkin menjadi lebih mudah marah atau tertutup terhadap orang lain. Selain itu, kesejahteraan psikologis individu juga dapat terganggu, menyebabkan kecemasan atau depresi yang pada akhirnya atau giliran itu dapat mempengaruhi hubungan mereka dengan orang lain. Namun sebaliknya, dukungan sosial yang kuat seperti yang dikatakan oleh Imam tadi dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis seseorang dan memperkuat hubungan interpersonal mereka. Tentu, teman-teman, hal ini menjadi hyperrealitas yang akan memberikan implikasi terhadap hubungan interpersonal dan kesejahteraan psikologis individu. Kami mengambil contoh Jean Baudrillard menjelaskan bagaimana tentang simulakra, yaitu segala proses atau model penciptaan akar realitas yang tidak nyata atau semu tanpa referensi dari realitas aslinya. Realitas semu ini menjadi referensi bagi dirinya sendiri sehingga dianggap sebagai realitas asli, bahkan menjadi suatu kondisi yang lebih dihasilkan oleh proses simulacrum tersebut. Jadi realitas semu ini menjadi referensi bagi dirinya sendiri sehingga dianggap sebagai realitas yang asli, bahkan menjadi suatu hal yang lebih penting daripada yang aslinya. Sedangkan hyperrealitas merupakan kondisi yang dihasilkan oleh proses simulacrum tersebut. Di sisi lain, berbicara hubungan interpersonal dan kesejahteraan psikologis individu terhadap fenomena ini, bahwa persepsi masyarakat tentang pernikahan yang ideal seperti yang dipraktekkan oleh pasangan media sosial tersebut
kami menyimpulkan kegiatannya itu romantis, liburan bersama, perayaan ulang tahun, anak atau pasangan maupun anak itu terlihat nyata. Padahal masyarakat tersebut belum melangsungkan pernikahan. Ya bisa saja terdapat tantangan dalam realitasnya. Konten ataupun citra yang diberikan oleh contoh real pernikahan media sosial ini telah membuat apa yang sebenarnya sebatas imajinasi bagi orang-orang yang belum melangsungkan pernikahan menjadi seolah mudah saja direalisasikan terkait dengan hubungan baik dalam media sosial itu. Padahal itu hanya citra semata. Mungkin itu saja, kembali lagi ke moderator. Oke, sekian dari penjelasan kami. Mungkin ada pertanyaan ya dari Isca dari kelompok 4. Nah, dia menanyakan mengapa pada saat ini kebanyakan individu lebih baik memampangkan realitas palsu, yang mana hal tersebut hanya didasarkan pada perlunya validasi orang lain, sehingga mereka mengenyampingkan sisi menjadi diri sendiri. Mungkin ada yang mau menjawab? Baik, mungkin kita jawab terkait dengan pertanyaan dari ya. Jadi kenapa orang lain itu perlu validasi dari lainnya ketimbang memikirkan aspek dirinya sendiri itu atau individunya. Sebenarnya hal ini salah satunya tuh karena adanya kecenderungan teman-teman. Kecenderungan tekanan psikologis yang dialami di mana orang tersebut perlu atau ingin membuktikan diri bahwa mereka sendiri sebenarnya mampu atau cukup baik dengan menampilkan citra yang ingin ditampilkan. Kecenderungan akibat stres, ada gangguan kecemasan ataupun depresi baik itu dalam rumah tangga, percintaan, keluarga dan lainnya akan mempengaruhi psikologis pada suatu individu sehingga untuk mensejahterakan atau menyenangi diri mereka sendiri, ya itu sendiri dengan melalui dukungan sekitar. Salah satunya dengan membuat image atau citra yang baik dan menarik guna mendapatkan suatu respon atau simpati publik tadi yang ia harap-harapkan atau yang ia idamkan begitu. Walaupun hal itu berbanding terbalik sebenarnya dengan kondisi real tentang penciptaan realitas palsu atau dia memanipulasi yang sudah dibuatnya begitu. Mungkin itu saja jawaban dari kami. Kembali lagi ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Ilmi. Mungkin saya ada sedikit menambahkan ya tentang apa namanya adanya citra-citra yang dibuat. Nah, hal ini tidak jauh-jauh dari sebuah hyperrealitas atau sebuah apa ya kesadaran palsu, di mana hal ini juga berkaitan dengan teori John Bodel yang dibahas tentang Ilmi tadi itu tentang hyperrealitas dan simulacra, di mana hyperrealitas simulacra ini juga merupakan akibat dari perkembangan teknologi saat ini. Nah, hyperrealitas itu saya lihat di mana realitas palsu itu dia satu tingkat di atas realitas yang sebenarnya. Nah, hal ini tuh, nah hal itu hyperrealitas itu tersebut memainkan sebuah citra realitas yang dikelola, dimanipulasi dan dimodifikasi oleh media, sehingga itu tampak sebagai sebuah realitas nyata. Dan hal ini akan menimbulkan suatu kekaburan atau ketidakjelasan akan suatu realitas yang asli. Nah, hal ini juga dapat mengakibatkan apa ya, suatu kesadaran palsu di mana hal itu akan mempengaruhi kemampuan atau kesadaran suatu individu tersebut dalam melihat dunia secara kritis, di mana hal ini sebagai suatu realitas yang asli, bukan suatu realitas yang palsu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan dari jawaban saya dan jawaban Ilmi? Mungkin cukup, Ayu. Oke, mungkin cukup sampai sini saja ya. Baiklah, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan kami. Sekian dari presentasi kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.